Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah. Yang sahabat saya ini bagian keduanya sekarang ini itu bukan hanya orang lain, saya juga kena tipu. Tapi mulai sekarang ini udah cukup lama, saya udah 2-3 tahun ini saya tidak pernah mau kerjasama dengan orang yang banyak hutang riba, karena akhirnya ketidakberkahan kita kena juga gitu. Terakhir saya rugi mungkin sekitar 5 miliar 7 miliaran gitu. Kerjasama buatin villa segala macam-macam, komplek villa, dia main hutang riba luar biasa, akhirnya berantakan semua gitu. Bukan untung yang didapat malah buntung gitu. Dan itu kebodohan saya, saya udah ngingetin segala macam-macam, agak berkah riba itu. Nah termasuk yang tadi ini Imade Pariana, dia dulu pengusaha hebat, muda, terus pintar gitu, dan dia pelopor langkah baja di Bali, baja ringan gitu. Dan saya pemain baja juga dan sheet metal dulu, cukup terbesar di Bali. Akhirnya saya kenal, ada 2 orang kenal dengan saya, salah satunya itu. Dan dua-duanya sifatnya hampir sama gitu. Yang satu asli Bali, yang kedua orang Jawa gitu. Kena dua-duanya saya dikerjain habis-habisan gitu. Nah, tapi yang satu, yang ini masih belum ada yang laporkan, dan ini kena sialnya yang teman saya, Made Pariana ini. Ke saya aja mungkin punya hutang sekitar 150 jutaan. Ceritanya gini, sahabat saya ini kesulitan segala macam-macam dengan bank dan mau dilelang rumahnya. Itu rumah impian yang dia bangun dari awal. Luas tanahnya sekitar 250 meter, 250 meter. Itu jual ke saya tuh berapa ya? Harga rumah tuh sekitar 3 miliaran. Itu 8 tahun lalu lah gitu. 2014, 2013 gitu. Berapa tahun lalu itu 2013-an. Nah itu dia jual rumah sekitar 3 miliar, nilai rumah 3 miliaran. Hutang ke bank itu 2,5 miliar. Awalnya dari 2 miliar gitu. Naik sampai 2,5 miliar. Dan saya beli ke rumahnya itu berapa ya? 2,6 atau 2,7 dia jual. Jadi seperti itu. Nah, dan saya waktu itu mau ambil rumahnya, Pak Ridwan ambil dong, bantuin saya daripada saya dilelang rumah saya tidur di mana gitu, kasihan gitu. Nah akhirnya saya ambil rumahnya, saya kasih yang hutang di banknya itu, karena berapa bulan nggak ini saya udah keluar hampir 150 juta keluar. Sisanya lagi 50 juta lagi saya kasihin dia, dan rumah itu harusnya jadi milik saya gitu. Jadi dia ke bank jadi lancar kembali, tidak jadi dilelang, dan saya tambah 50 juta. Dia memang ada kelebihan sekitar 100 jutaan lah gitu. Kelebihan dia karena mepet jualnya gitu. Dan rumah itu rencana saya jual kembali gitu. Dan saya, karena sahabat saya waktu itu butuh rumah, saya jual berapa ya? 3,2 atau 3,5 miliar gitu. Ke sahabat saya yang dari luar, dia mau pindah ke Indonesia, ke Bali katanya. Terus dia mau ambil dulu. Nah kejadiannya saya waktu itu kan saya mau haji, saya udah perjanjiannya kan nanti saya bayarkan setelah saya pulang dari haji 1 bulanan gitu. 2014 waktu itu haji saya
Saya berangkat haji, karena teman saya juga belum datang waktu itu. Saya berangkat haji, tiba-tiba pas pulang dari haji kan 30-40 hari gitu. Saya tanya rumahnya di mana gitu. Prosesnya sekarang, ternyata rumah itu sama dia, termasuk orang banknya lagi, dijual sob, di take over ke bank lain gitu, ke teman yang lain. Jadi dia jual kembali ke bank, ke teman yang lain. Akhirnya apa? Saya nggak uangnya, tapi loh, gua kan udah keluar uang sampai 200 juta gitu. Uangnya nggak ada Pak Ridwan katanya. Jadi uang saya habis disikat sama dia, gak dikeluarin, dan sisanya tinggal 30 juta. Ini ambil 30 juta gitu. Diambil 30 jutaan, saya dikasihin. Sisanya apa? Sisanya ya diambil semua. Jadi uang saya 200 juta itu cuma kembali 30 juta. Tambahan lagi mungkin 20 juta, sekitar 50 jutaan gitu. Saya nggak nuntut dia, cuma balikin dong uang saya. Ya deh, nanti Pak Ridwan dibalikin gitu. Nah ternyata pas sampai sekarang sob, tarsok, akhirnya saya ya lelah gitu. Ya udahlah, Bismillah. Kok diilasin kok? Ya niat bayarnya juga nggak ada gitu. Dan yang kena bukan hanya saya sob. Jadi teman-teman saya itu tadi yang sebelumnya itu, sebenarnya saya udah tahu dia tuh temannya dulu yang supplier bajaringan pun kena hampir semiliaran gitu, nggak dibayar sama dia gitu, nggak dibayar. Akhirnya putus kerjasamanya. Yang pembajaringan itu akhirnya buka toko sendiri. Karena apa? Nggak percaya, dia ngambil barang tapi nggak bayar gitu. Dan itu efeknya efek riba sob. Jadi rumahnya itu di take over ke orang lain. Dan kalau saya mau tuntut salah satu bank swasta, BPR swasta besar sini, akhirnya kan jadi ribet gitu. Padahal waktu itu mau take over kan ngambil duitnya ke saya gitu. Saya mau ambil dia ini segala macam-macam. Si AO-nya juga ngomong gitu. Cuman pas waktu mau saya transaksi, mau closing, saya ke haji dulu sebentar 1 bulanan gitu. Ya namanya juga riba gitu. Toh saya waktu itu juga ada niat, kalau seandainya teman saya batal pun itu saya tinggal take over aja gitu. Tapi ternyata udah take over dulu sama temennya yang lain gitu. Dia nggak sabar. Itulah kisah saya. Jadi kesimpulannya adalah apa sekarang ini, saya tidak lagi mau kerjasama dengan orang yang main riba sob. Dengan kalau Anda orang bank pun jangan coba-coba praktek saya, mudah-mudahan gitu. Karena apa? Karena riba sob, kena getahnya juga kita gitu, kena tidak berkahnya gitu. Dan terakhir yang kedua ini saya kena riba tuh, sahabat saya itu tadi, saya kerja sama villa dan akhirnya ini gak berkah sob, hancur-hancuran. Ruginya lebih gede lagi, 5 eman gitu. Semoga ini jadi pembelajaran bagi anak-anak muda, pengusaha muda. Kalau mau besar silahkan mau besar, tapi jangan kebangetan dengan main riba gitu. Karena riba itu membuat kita kayak minum air garam gitu di lautan gitu. Akhirnya apa? Haus lagi, tambah besar. Sahabat saya Pak Depar ini kurang pintar apa? Dia pintar, pelanggannya banyak, orangnya enak, ngobrolnya, negosiasinya lebih bagus dia daripada saya. Kalau ngobrol mengenakan loh gitu, segala macam-macam. Berantakan juga tuh, hancur-hancuran. Sekarang kena masuk penjara lagi. Semoga ini cuma pelajaran kita semua. Kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.